Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam dialog tanya jawab bersama Ustaz Husein Alatas, di mana kami menerima pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan hari ini insya Allah akan kami jawab. Kami berada di kediaman Ustaz Husein Alatas. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sajali dan juga Fajar di kamera. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM Batam, Radio Lusiana number 1 di Semarang, kemudian juga Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, dan Radio Rasa di Palembang. Baik, alhamdulillah Ustaz Husein sudah hadir sini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara dialog dan tanya jawab ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husein Alatas. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Ida di Tebet. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila hewan mati, apakah yang lepas dari tubuhnya? Apakah rohnya, jiwanya, atau nyawanya? Apakah hewan juga nanti di akhirat diminta bertanggung jawabannya sehingga seekor kambing dipersilakan untuk menanduk kambing lainnya yang dulu pernah menanduknya? Demikian dari Ibu Ida di Tebet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita di dalam Al-Quran sering kali mendengarkan kata ruh, begitu juga nafas. Sering disebutkan kata ruh, begitu juga an-nafs. Dan seringkali terjadi kerancuan dalam memahami perbedaan di antara keduanya. Manusia setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Kata tiupan di sini bukan seperti yang terbayang dalam benak kita, yaitu seorang yang meniup sesuatu ke dalam sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kehidupan kepada tubuh manusia setelah diciptakan. Maka tubuhnya dengan tiupan ruh, begitu pula jiwanya
Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan. Setelah tadinya kehidupannya kehidupan yang belum sempurna. Di mana pada saat permulaan penciptaan manusia dari sperma yang membuahkan telur, kemudian membentuk alaqah atau zigot yang melekat pada dinding rahim. Setelah itu mulai membentuk kerangka manusia, begitu pula otot-ototnya, syarafnya, organ-organ tubuhnya. Dalam fase yang dinamakan mudghah, ya, bagaimana di tempat yang gelap gulita tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari sperma yang berasal dari seorang laki-laki dan telur yang berasal dari seorang wanita. Setelah terjadi pembuahan, dia mulai membelah diri, merajut tubuh manusia, organ-organnya, ototnya, syarafnya, semua di bawah pengawasan dan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruhnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang telah memperindah segala sesuatu yang diciptakan walaupun dari asal usul yang rendah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian anak-anak keturunannya, itu anak keturunan dari kakek dan nenek kita Adam dan Hawa, diciptakan tidak langsung dari tanah, tapi dari sari-sari pati tanah yang dimakan oleh kedua orang tua kita. Lahirlah sperma dari pria dan telur dari wanita. Kemudian terjadi pembuahan, tsumma sawwah, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan penuh keseimbangan. Tsumma sawwahu, baru setelah itu wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh manusia tersebut. Seluruh tubuh anak bayi tersebut yang tadinya tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan, dengan tiupan ruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ke dalam dirinya, terjadi perubahan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang berbeda dengan kondisi keadaan sebelumnya dari asal usulnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruhnya, menjalani masa-masa pertumbuhan dalam kandungannya dengan sempurna, dia akan keluar sebagai anak manusia. Dengan ruhnya yang Allah tiupkan, yang menghadirkan kehidupan, dengan jiwanya juga yang perlahan-lahan tumbuh, terbentuk. Begitu pula jasad yang merupakan pakaiannya, wadah di mana jiwanya dan ruhnya berada. Pada saat seorang manusia dalam keadaan tidur, Quran menggambarkan bahwasannya pada saat tersebut jiwanya meninggalkan raganya, tapi ruhnya tetap ada pada dirinya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa-jiwa pada saat kematiannya, begitu pula pada saat dalam keadaan tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah menahan ya jiwa-jiwa ya yang digenggam ya dan ditahan pada saat kematiannya, begitu pula ruh juga akan meninggalkan jasad. Jadi jiwa dan ruh akan meninggalkan jasad tersebut hingga tadinya dalam keadaan berdenyut, bergerak, hidup, langsung mengalami kematian dan pembekuan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Adapun orang yang sedang tidur, jiwanya meninggalkan raganya, tapi ruhnya tetap ada.
Begitu tiba saatnya bangun, ruhnya kembali ke dalam tubuhnya, menyatu dengan tubuh dan ruhnya. Oleh karena itu kita saksikan, pada saat seorang tidur, terkadang dia bermimpi menyaksikan hal-hal tertentu. Terkadang dia menangis, terkadang dia tertawa. Pada saat tersebut, dia makhluk hidup dengan ruhnya, tapi jiwanya yang meninggalkan raganya dalam keadaan tidak sadar. Artinya pada saat tersebut tubuhnya tidak sama sekali menyadari apa yang di sekelilingnya karena jiwa dalam keadaan meninggalkan raganya. Maka dari sini kita bisa membedakan bahwa ruh itu dalam bahasa Indonesia yang dinamakan nyawa itu yang membawa kehidupan. Seperti katakan lampu-lampu kita ini, alat-alat elektronik kita dalam keadaan sehat tanpa listrik dia tidak akan hidup. Tanpa energi dia tidak akan hidup. Walaupun dalam keadaan sehat, begitu energinya dipadamkan, maka lampu-lampu dan semua peralatan elektronik juga akan apa? Padam. Nah, kita hanya memberikan perumpamaan ruh ini nyawa bagaikan apa? Bagaikan energi yang memberi kehidupan bagi peralatan-peralatan elektronik yang bermacam-macam. Sedangkan an-nafas, jiwa ini justru dialah yang menjadi apa? Inti dari manusia. Dia yang menjadi inti dari manusia. Dia menjadi pengendali yang mengarahkan ke arah yang baik, ke arah yang buruk, ke arah yang mulia, ke arah yang hina. Dan yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat sucinya. Yang menerima petunjuk juga yang menolak petunjuk adalah jiwa. Juga yang menerima pujian adalah jiwa. Begitu pula yang mendapatkan cemoohan dan cela atas perbuatan yang hina adalah jiwa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang akan dipanggil di hari kemudian nanti bertanggung jawab adalah jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang beriman kembali dalam keadaan ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jasad adalah wadah dan pakaian. Nah, sering kali kita mendengarkan istilah-istilah apa? Santapan rohani. Sebetulnya kata santapan rohani tidak tepat. Tapi seharusnya santapan jiwani yang kembali kepada jiwa. Begitu juga ada kalangan-kalangan yang berspesialisasi dalam menghadirkan ruh. Ini merupakan apa? Merupakan kebohongan sebetulnya, merupakan kebohongan. Begitu juga sering kita mendengarkan kata roh baik dan roh jahat. Sebetulnya ruh ini merupakan nyawa membawa apa? Kehidupan, sedangkan dia tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan manusia. Yang bertanggung jawab adalah jiwanya yang baik dan buruk, bukan nyawa. Jadi kalau orang mengatakan ruh jahat dan ruh baik tidak tepat. Malah dalam Al-Quran kita perhatikan kata ruh ini selalu beriringan dengan hal-hal yang positif dan baik. Jibril, salah satu namanya adalah Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin, ruh yang jujur. Al-Quran juga salah satu namanya Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan pada kamu ruh dari apa? Dari bimbingan dan petunjuk kami. Begitu pula gambaran syurga nanti, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Begitu juga yang Allah tiupkan ke dalam tubuh manusia membawa kehidupan yang membuat tadinya tubuh yang tidak sama sekali memiliki denyut kehidupan, tubuh yang mati bagaikan patung, dengan tiupan ruh dia akan hidup kembali. Nah, berkaitan dengan hewan, sebagaimana kita tahu, hewan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan juga ruh ke dalam tubuhnya hingga apa? Hingga dia memiliki kehidupan. Dan dia juga memiliki jiwa yang sesuai. Jiwa yang berbeda dengan kita. Jiwa yang berbeda apa? Dengan kita. Karena dia memiliki kecerdasan, dia memiliki naluri. Sebagian binatang bahkan punya kemampuan untuk memanipulasi alam mirip dengan manusia. Seperti apa? Seperti beaver atau berang-berang Lagi beaver dia memotong pohon, kemudian membangun rumah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip yang dilakukan manusia.
Begitu juga kita saksikan sebahagian hewan membangun rumahnya dengan begitu indah. Dalam masyarakat sosial yang baik seperti tawon, ya, semut, mereka memiliki jiwa-jiwa, ya, tapi berbeda dengan jiwa manusia. Mereka bukan lagi mukallaf, bukan lagi khalifah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Di hari kemudian nanti berbeda dengan jiwa kita dan kondisi keadaannya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi perbedaannya manusia dengan ruhnya dan jiwanya dan jasadnya, statusnya sebagai khalifah Allah, maka yang Allah berikan padanya disesuaikan dengan perannya sebagai khalifah. Tapi hewan-hewan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan peran mereka sebagai khalifah. Sebagai apa? Sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sesuai dengan perannya. Kita saksikan bagaimana kambing, sapi, kerbau, onta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani manusia. Dan juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala sesuaikan apa? Sesuaikan kondisi jiwanya dengan perannya. Karena kalau Allah berikan jiwa yang Allah berikan pada manusia, niscaya onta akan memberontak terhadap manusia. Kerbau juga akan memberontak, kambing akan beramai-ramai melakukan demo bahkan perlawanan terhadap manusia. Akhirnya bukan manusia yang menunggangi onta atau kuda, malah onta dan kuda yang menunggangi manusia. Kuda dan onta dengan fisik dan kekuatannya dengan jiwa yang sama dengan manusia, dia bisa merintahkan manusia membangunkan rumah-rumah untuk mereka. Manusia sebagai pelayan-pelayan mereka. Tapi jiwa yang Allah berikan pada mereka sesuai dengan peran mereka. Dengan kedudukan mereka di atas muka bumi. Oleh karena itu kambing-kambing yang hidup, ya, kemudian juga menghasilkan susu, menghasilkan bulu, kemudian disembelih, apa yang dilakukan manusia terhadap mereka bukan kezaliman. Asal kita menyembelihnya dengan menyebutkan nama Allah, Allah halalkan hewan-hewan ini bagi kita semua. Nah pertanyaannya bagaimana seekor kambing yang bertanduk, ya, menanduk apa? Kambing lain. Menanduk kambing yang lain. Nah dalam riwayat disebutkan bahwasannya Allah akan bangkitkan mereka nanti, ya. Kemudian yang ditanduk diberikan hak untuk menanduk yang pernah menanduk dirinya. Nah kalau seandainya hal ini kita generalisir, maka nanti ikan-ikan kecil juga apa? Mempunyai hak untuk memangsa ikan-ikan besar yang pernah memangsa dirinya. Nah kita tidak tahu sampai di mana kebenaran riwayat ini, tapi yang jelas keadilan Allah di hari kemudian nanti dan cahayanya akan tegak, tidak ada satupun kezaliman yang akan diabaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Apakah yang diriwayatkan tersebut merupakan hal yang benar? Seandainya dia benar, ini bukan merupakan satu hal yang bagaimana? Yang mengherankan, artinya Allah berikan keadilan dan tegakkan. Tapi seandainya bukan, paling tidak kita tidak berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya perpanjang masalah ini dengan menyebutkan perbedaan antara ruh dan jiwa agar jangan kita salah faham dan jangan kita sering menggunakan kata ruh jahat. Ruh ini hanya merupakan apa? Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang membawa kehidupan buat kita. Begitu pula Al-Qur'an juga merupakan ruh yang membawa kehidupan bagi umat manusia. Tanpa Al-Qur'an, kemanusiaan akan roboh dan hancur. Karena Quran membawa kebenaran, membawa keadilan, membawa penerangan. Jadi perannya dalam memberikan kehidupan sama dengan ruh yang memberikan kehidupan buat jasad dan jiwa kita. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, maksud surat Ar-Rum ayat 31-32 ada kata-kata mempersekutukan Allah dan orang-orang yang bergolong-golongan. Maksudnya apa Ustaz dari hamba Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 30 dari surat Ar-Rum. Kita mundur satu ayat sebelumnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Luruskan, hadapkan wajahmu dengan lurus, berjalan di atas jalan Allah, agama Allah.
Kemana dia pergi? Kemana dia menghadapkan wajahnya? Menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah. Sebagaimana pada ayat yang lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi hadapkan dengan lurus wajahmu, berjalan di atas agama Allah dengan menghadapkan wajah kamu dan arah tujuan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifa, benar-benar lurus. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Dikala kamu menghadapkan wajah kamu ke hadapan Allah dengan lurus berjalan di atas agama Allah, maka yang kamu lakukan ini adalah apa? Sejalan dengan fitrah Allah ketika kamu pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi sebenarnya mengikuti petunjuk Allah dan agamanya, menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah, mengembalikan kita ke atas rel fitrah di mana kita diciptakan pertama kali oleh Allah. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Artinya walaupun terjadi perubahan zaman, perubahan tempat, waktu, generasi, tetap fitrah Allah tidak akan berubah, paling hanya tertutup atau terkubur oleh penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan manusia, sedangkan fitrahnya tidak akan berubah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita renungkan sama-sama Mas Krisna. Kalau seandainya kita orang-orang Islam di Indonesia, orang Islam yang berada di negara Arab, yang berada di Afrika, yang berada di Amerika, yang berada di Eropa, yang berada di Australia, yang berada di Amerika Latin, semuanya menghadapkan wajahnya kepada Allah. Berjalan sesuai dengan petunjuk kitabnya, kira-kira akan bersatu apa tidak? Bersatu. Tapi walaupun kita dari sekolah yang sama, pesantren yang sama, katakan dari Al-Azhar, tapi hati kita ini masing-masing tidak sama sekali apa? Menghadap ke hadapan Allah. Ada yang menghadap ke timur, ada yang ke barat, ke selatan, ke utara. Ya. Kira-kira akan bersatu apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena arah dan tujuan hidupnya berbeda. Nah, tauhid itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya sebatas kepercayaan, tapi wahada yuwahidu artinya menyatukan. Artinya menyatukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita mentauhidkan Allah, Allah Maha Esa. Tanpa kita membesarkan Allah Maha Besar. Tanpa kita memujinya, Dia Maha Terpuji. Tanpa kita mensucikan Dia, Dia Maha Suci. Tapi tauhid ini berurusan dengan jiwa kita yang seharusnya apa? Meyakini keesaan Allah, ya, menghadapkan wajah kita, hidup kita kepada Allah, begitu pula saudara-saudara kita yang lain. Apabila betul-betul mereka bertauhid pada Allah, pasti mereka semuanya akan bersatu. Amal kita baru akan dapat disatukan bila arah tujuannya sama. Tapi kalau arah tujuannya berbeda, walaupun kita bertolak dari tempat yang sama, pasti kita akan berbeda-beda. Jadi perlu kita fahami bahwa wahada yuwahidu tauhidan di sini bukan kita mentauhidkan Allah yang berbilang, karena Allah Maha Suci, ya, Maha Esa, tapi maksudnya jiwa kita betul-betul meresapi, menghayati, ya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menghadapkan wajah kita, hidup kita kepada Allah. Itu merupakan perintah dari Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu dengan lurus di atas agama Allah, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrahmu ketika kamu diciptakan pertama kali oleh Allah. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Manusia kan ada suka tergelincir, suka salah Mas Krisna, suka lupa. Maka Allah ingatkan, munibina ilaih, hendaklah kalian selalu kembali pada Allah. Bila kalian lupa, kalian keluar dari rel, kalian tergelincir, munibina ilaih, hendaknya kalian selalu senantiasa segera kembali pada Allah. Karena anaba yunibu artinya apa? Jadi munibina ilaih, hendaklah kalian dalam perjalanan hidup kalian betul-betul selalu bertujuan untuk kembali kepada Allah. Begitu kita kembali kepada Allah, dengan sendirinya pintu rahmat akan dibukakan bagi kita semua.
wattaquh, dan bertakwalah padanya, artinya jaga pesan-pesan petunjuk dan bimbingan Allah. Yang diperintahkan kamu jaga, kamu laksanakan, yang dilarang kamu jauhi. Jangan kamu memilih apa yang kamu suka, kamu ikuti, yang tidak kamu suka, kamu abaikan. Ini yang terjadi umat Islam. Jadi wattaquh, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, untuk membuat kalian selalu betul-betul mengarahkan wajah kalian kepada Allah, dan dirikanlah salat. Pada saat kita mendirikan salat, ya, dari manapun kita berasal, ya, dari arah manapun juga, kemana kita menghadapkan wajah kita? Kiblat. Ke hadapan Baitullahil Haram. Yang dari Amerika, yang dari Eropa, yang dari Afrika, yang dari Amerika Latin, yang dari Australia, dari Indonesia, dari mata angin yang berbeda-beda, semua menghadapkan wajahnya ke arah yang sama. Bukan berarti Tuhan berada di Mekah, bukan berarti Tuhan berdiam di Ka'bah, tapi ini merupakan apa? Merupakan simbol dari ajaran tauhid yang mengajak kita semua untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah. Jadi salat sebenarnya merupakan salat yang diiringi dengan seruan, undangan dan panggilan dari Allah, merupakan apa? Merupakan miniatur dari apa? Merupakan miniatur dari sikap orang yang bertauhid dan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Tapi yang sayang, sungguh sayang, tubuh kita bersatu di masjid, tapi hati kita berbeda-beda. Tujuan hidup kita bermacam-macam. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan kita? Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Karena begitu arah tujuan hidup orang berbeda, dia akan terjerumus dalam syirik. Begitu dia berpecah belah, ya, pasti tujuannya apa? Berbeda kan? Begitu orang tujuannya berbeda-beda, maka dengan sendirinya apa-apa yang mereka lakukan juga berbeda, cara hidup mereka berbeda, sikap mereka berbeda, akhirnya terjadilah benturan di antara orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam karena tujuan mereka yang berbeda. Dan sumber atau penyebab syirik yang paling utama adalah hawa nafsu. Al-baghiyu. Orang tahu kebenaran tidak mengikuti karena nggak cocok dengan hawa nafsunya, akhirnya mengakibatkan dia memilih jalan yang lain, akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Bila kalian mempunyai tujuan hidup selain dari Allah, bukan lagi menghadapkan wajah kalian kepada Allah, maka kalian terjerumus dalam syirik. Akhirnya kalian dengan mudah diombang-ambingkan oleh syaitan. Siapa mereka orang yang mempersekutukan Allah? Allah gambarkan minal ladzina farraqu dinahum. Itu mereka yang memecah belah agama mereka. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari agama yang mereka pecah-pecah, akhirnya lahirlah pengikut-pengikut, ya, dari setiap kelompok, maka terjadilah pertentangan dan perselisihan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi jelas sekali di sini bahwasannya yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang memecah belah agama mereka, hingga lahirlah kelompok-kelompok, tiap kelompok merasa bangga, karena konsekuensi dari syirik akan melahirkan betul-betul apa? Akan melahirkan pertentangan, perselisihan, dan perpecahan. Oleh karena itu umat Islam di negeri kita Indonesia, maupun di negara-negara yang lain, yang berpecah belah bergolong-golongan, kalau mereka sebetulnya mau mencari sebab utamanya adalah syirik. Cinta pada kelompok, cinta pada golongan, cinta pada kedudukan, cinta pada harta. Ini yang menyebabkan orang berpecah belah. Oleh karena itu Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diakui, diterima di sisi Allah adalah al-Islam, yang artinya berserah diri secara total kepada Allah. Menghadapkan wajah secara total kepada Allah. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab, melainkan setelah datangnya ilmu, setelah datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baghyan bainahum. Karena apa?
persaingan di antara mereka disebabkan hawa nafsu. Kebanggaan terhadap diri, pemujaan terhadap hawa nafsu, fanatisme terhadap kelompok golongan, terhadap madhab, terhadap partai. Dulu syaitan memecah belah umat manusia, diantaranya melalui perjudian, melalui minuman keras, sebagaimana yang Quran sebutkan. Kalau sekarang melalui fikih, melalui cara beragama yang tidak benar, Allah pecah belah. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersatu, jalan satu-satunya mulai dengan hati kita yang kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengikut Muhammadiyah, NU, Persis, Syiah, Sunnah menghadapkan wajah mereka kepada Allah, dengan mudah mereka menyelesaikan perbedaan perselisihan di antara mereka. Kalau tidak, saya khawatir akhirnya mereka semua merasa diri mereka paling benar. Di hari kemudian nanti tidak ada satupun dari mereka yang diterima kecuali yang mengikhlaskan pengabdian mereka kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi bersatu merupakan gambaran dari orang yang bertauhid. Jadi gambaran orang yang bertauhid adalah orang yang mentauhid, yang berpegang pada kalimat tauhid dan menyatukan barisan mereka atas dasar kalimat tersebut. Sedangkan orang-orang musyrik adalah orang yang bercerai-berai, yang dicerai-beraikan oleh hawa nafsu mereka dan syaitan, walaupun tahu kebenaran di hadapan mereka. Akhirnya mereka bergolong-golongan, mereka lakukan hal ini untuk kepuasan hawa nafsu mereka, untuk kefanatikan mereka, bukan karena mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya masih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah makna surat Al-Qalam 51, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Rasulullah itu benar-benar orang gila. Karena ini ada yang menganggap itu seperti hipnotis atau sihir, Ustaz. Pada akhir suratul Qalam Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Orang-orang kafir ini dengan usaha mereka, perjuangan mereka, mereka berupaya untuk apa? Berupaya untuk apa? Melenyapkan Nabi kita Muhammad SAW dengan berbagai macam cara. Azlaqa yuzliqu, ya, diambil dari kata apa? Zaliq, yang artinya apa? Licin. Azlaqahu, ya, membuat dirinya terpleset. Membuat dirinya terpleset. Azlaqa yuzliqu, ya, kita lihat di sini, ya, merupakan kata kerja yang memiliki objek, ya. Mereka dengan kebencian mereka, permusuhan mereka terhadap kebenaran, berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan, melenyapkan, menggelincirkan Nabi kita Muhammad SAW bi absarihim, dengan pandangan mereka. Maksudnya apa? Saya ingin tanya Mas Krisna, orang kalau suka sama seseorang, sorot matanya bagaimana? Sorot matanya lembut apa tidak? Lembut. Lembut. Kemudian kelihatan wajahnya juga berbinar-binar. Tapi kalau orang benci sama seseorang, sorot matanya bagaimana? Tajam, ya? Tajam. Kalau bisa dia akan berusaha memangsa dan memakan dirinya dengan pandangan matanya. Jadi menggambarkan bagaimana orang-orang kafir ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dibacakan, kebenaran disampaikan bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka memandang Rasul dengan pandangan kebencian, permusuhan. Kalau bisa mereka berusaha melenyapkan dan menelan Nabi kita Muhammad SAW. Seraya berkata bahwa dia adalah seorang yang gila. Dia adalah seorang yang gila. Jadi sebetulnya ayat ini menggambarkan kebencian, permusuhan orang-orang kafir terhadap Rasul, karena kebenaran yang disampaikan benar-benar menusuk hati mereka, benar-benar menjadi lawan dari apa? Dari budaya yang selama ini mereka banggakan. Hingga Allah gambarkan, sesungguhnya orang-orang kafir, ya,
Dari kebencian mereka terhadap Rasul, hampir-hampir saja apa? Menggelincirkan Nabi dengan pandangan mata mereka. Seraya berkata, sungguh dia orang yang gila. Kemudian, kita juga harus tahu bahwasannya apa? Pandangan manusia juga apa? Pandangan manusia juga seringkali menimbulkan efek yang negatif. Di tengah-tengah masyarakat yang hidup di Hadramut, mereka mengenal kata mata panas. Mata apa? Panas. Seorang memandang sesuatu dengan pandangan kedengkian, kebencian, keluar dari mulutnya pujian, mengakibatkan akhirnya apa? Yang dipuji apa? Terjatuh. Seperti seorang menyaksikan seekor kambing mengeluarkan susu dengan deras. Lalu orang yang memandang kebetulan, ya, subhanallah, sering kali dia mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan efek yang negatif. Dibilang sel bala matar. Artinya apa? Air bah, nggak ada hujan, tapi bagikan air bah. Subhanallah, tidak lama kemudian kambing tersebut tidak lagi mengeluarkan susu. Dia menjumpai seekor burung merak yang indah, dia keluarkan pujian, langsung sakit dan meninggal dunia. Apa rahasia di balik ini? Kira-kira dalam Al-Quran ada apa tidak? Ada nggak Mas Krisna? Enggak ada. Dalam Quran ada kisahnya yang mirip dengan ini. Ketika seorang dengan bangga, ya, membanggakan kebunnya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia masuk ke dalam kebunnya dengan penuh kebanggaan. Dia mengatakan tidak mungkin semua ini akan hancur. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, seandainya ada hari akhirat, pasti saya akan menerima keadaan yang lebih baik dari ini. Itu ucapan orang yang bagaimana? Yang bangga dengan hartanya tanpa mengembalikan kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Dia tidak mengatakan alhamdulillah, tidak mengatakan masya Allah. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, semua ini yang ada adalah karunia dari Allah. Ada yang memohon bantuan, dia berbagi dengan nikmat Allah. Dijawab oleh teman yang beriman. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Temannya berkata padanya sambil mengajak dia berdialog, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma sawwaka. Apa kamu ingkar kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah liat yang tak berarti, menyempurnakan kamu menjadi seorang pria? Falaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Coba kamu masuk ke dalam kebun kamu syukuri nikmat Allah seraya berkata masya Allah, ini semua dengan kehendak Allah, la quwwata illa billah. Saya dapatkan semua ini bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Allah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yusila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Kalau kamu sekarang lihat saya, hartanya lebih sedikit, anak juga katakan dibandingkan kamu tidak sebanding. Semoga Tuhanku memberikan aku lebih baik daripada kebun yang Allah berikan pada kamu. Dan Allah kuasa untuk mengirimkan apa? Mengirimkan apa? Wa yusila 'alaiha husbanan minas sama. Allah kirimkan adab dari langit yang akan menghancurkan, memporak-porandakan kebunnya. Akhirnya apa yang diucapkan orang yang beriman ini terjadi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Bangun di waktu pagi, setelah malam diporak-porandakan oleh bala tentara Allah, kebunnya hancur porak-poranda, begitu pula airnya yang tadinya mengalir membawa kesuburan berubah menjadi tanah rawa yang licin yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kalau kita melihat nikmat, seharusnya kita mengatakan masya Allah, baik nikmat yang ada pada kita atau pada saudara kita. Kita lihat anak saudara kita mengatakan masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, subhanallah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, seringkali kita lupa mengembalikan pada Allah, kita puji, cakep, pinter, akhirnya waliyadzubillah terkena bencana akibat mulut kita.
Nah, di sini orang-orang kafir yang punya kebencian terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ungkapkan dengan pandangan mata mereka, mereka berupaya kalau perlu untuk membinasakan, menghancurkan Nabi kita dengan pandangan mata mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulnya, melindunginya, apalagi beliau dalam kebenaran menyatu dengan betul-betul apa? Kekuatan Allah, mana mungkin orang-orang kafir akan dapat menghancurkannya. Oleh karena itu semua perjuangan yang dilakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, dalam keridhaan Allah, baik dia mati maupun hidup dalam perjuangan tersebut, keberkahan akan terus mengalir. Nah, pelajaran buat kita, apabila kita menjumpai nikmat, jangan pernah kita lupa menyebutkan Masya Allah. Ada sebagian orang mengatakan, Sholli ala Nabi. Salah itu. Berselawat pada Nabi indah, tapi kalau kita melihat nikmat yang datang dari Allah, seharusnya kita mengatakan Masya Allah. La quwata illa billah. Jadi kalau lihat anak orang, lihat katakan orang diberikan kenikmatan, katakan Masya Allah mobil kamu baik, Masya Allah tabarakallah anak kamu alhamdulillah dalam keadaan sehat, cerdas. Itu akan menjaga nikmat Allah. Peliharalah nikmat Allah dengan mensyukurinya. Begitu kita lupa dan ingkar, nikmat tersebut akan pergi. Begitu juga pada saat kita menyembelih sesuatu, menyebutkan nama Allah, memakan sesuatu, menyebutkan nama Allah, apa yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadi hal-hal yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Satu lagi ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Siswo di Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Tuhannya orang Islam adalah Allah, Tuhannya orang Kristen Yesus atau Isa. Siapakah Tuhannya orang Yahudi? Kenapa dia membunuh para nabi, dan adakah catatan sejarah tentang nabi-nabi siapa yang dibunuh? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya orang Yahudi mengimani bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Orang-orang Nasrani juga meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Cuma bedanya dengan kaum muslimin, orang yang beriman mengimani Tuhan mereka Allah yang tidak beranak dan diperanakan. Sedangkan orang Nasrani beriman Tuhan mereka Allah atau Bapa di surga, sedangkan Yesus ini merupakan apa? Merupakan penjelmaan dari Bapa di surga yang bertujuan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi sang anak yang datang ke bumi ini, menurut keyakinan mereka menebus dosa umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ruh Kudus. Mereka mengatakan bahwa tiga ini sama dengan satu. Dalam Islam tidak. Islam mengimani sesuai dengan petunjuk dan kabar yang datang dari Allah bahwa Tuhan kita Allah lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu pula orang Yahudi juga mengimani bahwa Tuhan apa? Tuhan mereka Allah. Cuma di antara orang-orang Yahudi ada juga yang mempersekutukan Allah. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya, bahwasanya apa? Orang Yahudi juga beranggapan bahwasanya mereka anak-anak Tuhan. Orang-orang yang punya hak istimewa. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Orang Yahudi Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Ada yang memahami anak di sini maksudnya hamba-hamba yang disayangi. Ada yang memahami seolah-olah mereka merupakan anak-anak kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat ya, orang Yahudi pelanggaran mereka yang paling utama, walaupun kebanyakan dari mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelanggaran mereka dari utama pembangkangan dan kesombongan. Walaupun tahu Allah, walaupun tahu kitab Allah ayat sucinya, tapi karena tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, mereka menentang, membangkang, akhirnya turun adab demi adab terhadap mereka karena pembangkangan mereka. Adapun orang Nasrani punya ketulusan, punya keluguan, tapi sayang, sungguh sayang tersesat jalan karena meninggalkan kitab Allah dan petunjuknya. Isa Al-Masih atau Yesus mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak pengikutnya untuk menyembah Allah, tapi sayang yang di bawah tanpa perintah dari Allah, tanpa seizin dari Allah, mengatakan bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhannya orang yang beriman Allah, Tuhannya juga umat Nasrani Allah, cuma mereka menyimpang ketika mengatakan bahwa Tuhan mereka beranak dan diperanakan. Orang Yahudi juga Tuhan mereka sama dengan kita itu Allah. Sebagian mereka ada yang mempersekutukan Allah dengan yang lain.
Tapi kebanyakan dari mereka dosa kejahatan yang mereka lakukan, pembangkangan, penentangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya baru, bahkan pada masa Nabi Musa diajak untuk berperang, mereka mengatakan silahkan kamu pergi bersama Tuhanmu untuk berperang. Kami tunggu di sini, kalau sudah menang baru kami akan masuk. La haula wala quwata illa billah. Nah, mudah-mudahan kita umat Islam sadar akan kesalahan-kesalahan orang Yahudi, kita tidak melakukan. Begitu juga penyimpangan umat Nasrani, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, dan kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Karena mau tidak mau kita akan kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan amal kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan dijawab, yang lainnya insya Allah minggu depan ya kami akan bacakan. Baik, terima kasih Ustaz Husain atas, mudah-mudahan menjadi paham semuanya. Baik, saya Muhammad Krishna, Fajar, kemudian Ustaz Hasan Sajali, ada Oji di sini, Yusuf Subangkit, kemudian juga Fari dan Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.